Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini aku mau share kembali mengenai kompetensi tes karakteristik pribadi, karena berdasarkan teman-teman yang sudah tes juga masih banyak ya teman-teman yang sayang sekali nilai TKP-nya ini masih kurang. Jadi teman-teman memang harus banyak latihan ya teman-teman, banyak latihan soal, banyak tryout gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku rekomendasiin platform belajar online yang recommended banget lah, sudah banyak sekali member yang membuktikan hasil tes SKD-nya itu alhamdulillah lolos ya teman-teman. Dimana lagi kalau bukan di Ayo CPNS. Dan buat teman-teman yang sudah tes SKD juga nggak usah khawatir, karena di sini tersedia juga paket tryout untuk SKB dan ada juga paket bimbelnya ya teman-teman. Dan untuk yang P3K juga kan masih ada nih beberapa yang belum tes di gelombang kedua maupun nanti ada yang di gelombang ketiga. Ada juga Ayo P3K ya teman-teman. Nanti link pendaftarannya aku cantumin di deskripsi video ini. Dan jangan lupa gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga ya teman-teman. Nah, berikut di sini ada aku kasih sampel untuk paket P3K-nya ya teman-teman, dan masih banyak beberapa paket P3K yang lain. Begitu juga di sini ada daftar formasi paket SKB. Nah, di sini daftar berikut di sini ini akan terus diperbarui lagi, ditambah lagi gitu ya teman-teman, karena masih ada beberapa formasi yang masih belum termuat semuanya, karena formasinya kan banyak banget. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya ya teman-teman. Soal nomor 1. Satuan tugas PPKM memberantas pedagang kaki lima yang masih berjualan di atas jam 8 malam dengan mengobrak-abrik dagangannya. Tanggapan Anda. Oke, berarti di sini tanggapan kita dengan melihat ada satuan tugas PPKM di sini melakukan tindakan yang kurang tepat atau tidak seharusnya ya teman-teman. Jadi tanggapan kita terhadap hal tersebut itu bagaimana gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, tindakan seperti itu tidak dibenarkan karena telah dan akan merugikan pedagang, juga berpotensi menimbulkan perpecahan. Oke, ini bisa ya teman-teman. Yang B, wajar saja mungkin Satgas kesal dengan adanya pelanggaran aturan. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena mewajarkan tindakan satuan tugas PPKM ya teman-teman. Oke, kita lihat yang C, hal tersebut cukup mencengangkan dan membuat saya sedih. Oke, bisa ya, karena ini adalah tanggapan kita dalam respon kita dalam melihat tindakan tersebut gitu ya teman-teman. Yang opsi yang D, PPKM harus seketat itu karena jika tidak begitu akan ada saja yang melanggar. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang E, penjual akan berpotensi menyebarkan virus COVID. Oke, ini juga kurang tepat karena yang diminta dari soal adalah tanggapan kita terhadap tindakan satuan tugas PPKM gitu ya teman-teman, yang mengobrak-abrik dagangan gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat dengan opsi nilai 5 adalah yang A ya teman-teman. Tindakan seperti itu tidak dibenarkan karena telah dan akan merugikan pedagang, juga berpotensi menimbulkan perpecahan. Dan perpecahan itu merupakan tindakan radikal ya teman-teman, karena mencapai tujuan dengan kekerasan di sini dengan mengobrak-abrik dagangan si pedagang kaki lima gitu. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda sedang berbelanja di warung, penjual warung tersebut melakukan kesalahan saat menghitung total belanja Anda sehingga kembalian Anda berlebih. Sikap Anda. Oke, siapa nih yang pernah ngalamin hal seperti ini nih? Hehe. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran. Oke, ini bisa ya teman-teman. Yang B, meninggalkan toko segera sebelum ketahuan jika perhitungannya itu salah. Kurang tepat ya teman-teman, nggak boleh seperti ini ya. Yang C, mendiamkannya karena itu bukan kesalahan saya. Ini
tidak tepat juga ya teman-teman. Yang D, menunggu si pemilik warung menyadari kesalahannya, baru saya akan mengembalikan kelebihan uangnya. Oke, ini bisa. Yang E, mengabaikannya karena bisa saja harganya memang sudah berubah. Ini kurang tepat sih ya teman-teman, kan hanya kayak menduga aja gitu ya, belum ada kepastiannya. Jadi antara yang A atau yang D. Opsi yang paling benar di antara yang benar adalah yang A ya teman-teman, mengkonfirmasi jumlah pembelian untuk mendapatkan kebenaran gitu ya teman-teman. Jadi pada opsi A di sini jadi kita jadi tahu gitu ya teman-teman, apakah harganya yang memang sudah turun harga belanjaannya, ataukah memang kesalahan si penjual itu dalam memberikan kembalian uang kita gitu ya teman-teman. Sedangkan yang D kenapa masih kurang tepat, karena di sini menunggu si pemilik warung itu menyadari kesalahannya. Ya kalau sadar, kalau nggak sadar kan berarti yang pihak yang dirugikan itu adalah pihak warung ya teman-teman, kan kasihan, kita nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di saat sedang presentasi, tiba-tiba ponsel Anda bergetar menerima panggilan atau pesan singkat. Maka reaksi Anda, oke kita lihat dulu opsi jawabannya ya teman-teman. Yang A, mohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu. Yang B, langsung berani membuka apa yang barusan Anda terima. Yang C, seketika keluar meninggalkan ruangan untuk mengangkat telepon. Yang D, segera men-silent agar tak mengganggu presentasi. Ataukah yang E, memerintahkan rekan sebelah untuk membuka isi ponsel Anda. Oke, ini kan posisinya kita sedang presentasi ya teman-teman, lalu tiba-tiba ponsel kita nih ada panggilan atau pesan singkat gitu ya teman-teman. Jadi otomatis ponsel kita ini berdering. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan? Kalau menurut aku di sini lebih tepatnya opsi yang A ya teman-teman. Di sini mohon izin kepada audiens untuk mengangkat telepon sementara waktu. Opsi A di sini lebih baik daripada opsi B di sini. Opsi B di sini langsung berani membuka apa yang barusan Anda terima tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada audiens. Sedangkan posisinya kita sedang presentasi ya teman-teman. Itu berarti etika dalam berkomunikasinya itu kurang tepat ya teman-teman. Lalu yang C di sini seketika keluar meninggalkan ruangan, ini jauh lebih tidak tepat lagi ya teman-teman. Berarti kita tidak menunjukkan sifat profesional kita ya teman-teman. Posisinya kita ini sedang presentasi. Lalu yang D di sini segera men-silent agar tidak mengganggu presentasi, ini juga masih belum tepat ya teman-teman kalau menurut aku. Karena bisa jadi panggilan atau pesan singkat yang masuk di ponsel kita sifatnya urgent atau penting gitu ya teman-teman. Untuk opsi yang E di sini memerintahkan rekan sebelah untuk membuka isi ponsel Anda, ini bisa juga opsi yang baik, tetapi opsi yang terbaik menurut aku yang A ya teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, boleh bisa isi di kolom komentar ya teman-teman. Kenapa jawabannya berbeda dengan saya opsi yang A dan alasannya kenapa. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Seorang teman kelompok saya sering tidak dapat mengikuti kegiatan kelompok secara aktif karena harus bekerja paruh waktu setiap hari. Sikap saya, oke kita lihat opsi jawabannya. Yang A, meminta ia mengundurkan diri dari kelompok. Ini aku rasa kurang tepat ya teman-teman, langsung mengambil keputusan seperti ini. Yang B, menerima keadaan tersebut selama tidak mengganggu tugas kelompok secara keseluruhan. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena jelas bahwa teman kita itu sering tidak aktif gitu ya teman-teman dalam kegiatan kelompok. Yang C, tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. Oke, ini bisa ya teman-teman kalau yang C, karena berarti tetap dapat tugas supaya adil dengan anggota yang lain gitu ya teman-teman. Yang D, berusaha untuk membantu menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, ini kalau aku rasa ini masih kurang tepat, karena nanti teman-teman kelompok yang lain juga merasa tidak adil gitu ya teman-teman, karena tugasnya dibantu dalam menyelesaikan, teman-teman yang lain juga nanti jadi ikut-ikutan, mau dong ikut dibantu gitu kan ya. Oke, kita lanjut lihat opsi yang E, membicarakannya dengan rekan kelompok yang lain dan mencari solusi yang terbaik. Opsi E ini menurut aku bisa ya teman-teman, karena di sini sama-sama dirembukan dengan kelompok itu untuk mencari solusinya tuh seperti apa gitu ya teman-teman, untuk teman kita yang
tidak aktif gitu ya teman-teman dalam kegiatan kelompok karena ada pekerjaan paruh waktu setiap hari. Berarti antara C dengan E. Oke, jawaban terbaik dari yang baik adalah yang E ya teman-teman, membicarakannya dengan rekan kelompok yang lain dan mencari solusi yang terbaik itu lebih baik ya teman-teman ketimbang tetap memberinya tugas sebagaimana yang lain. Kalau tetap memberinya tugas juga tetap aja gitu kan ya teman-teman, teman kita itu tetap masih belum bisa bekerja atau mengikuti kegiatan kelompok itu secara aktif karena teman kita itu harus bekerja paruh waktu setiap hari. Tetapi nanti jika kita sudah membicarakannya, sudah dimusyawarahkan dengan kelompok yang lain, maka akan mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu ya teman-teman? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rekan dari kantor cabang menemui Anda karena membutuhkan bantuan. Pada saat itu Anda harus pulang karena ada acara keluarga di rumah. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah, oke kita lihat opsi jawabannya. Yang A, mengajak tamu Anda makan bersama di kantor. Oke, ini tidak tepat ya teman-teman karena dari soal tidak ada kata yang menerangkan tamu gitu ya teman-teman. Yang B, menunda acara bersama keluarga. Oke, yang C, menyelesaikan urusan dengan tamu kemudian menepati janji bersama keluarga. Ini juga tidak tepat ya teman-teman. Yang D, meminta maaf karena tidak bisa membantu. Oke, bisa. Yang E, menyuruh rekan Anda yang lain untuk membantunya. Oke, jadi antara B, D, dan E ini opsi mana yang terbaik ya teman-teman? Kalau menurut aku di sini adalah opsi yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, di sini menyuruh rekan Anda yang lain untuk membantunya. Karena soal ini bertujuan untuk melihat kepedulian dan kesigapan Anda ketika melihat orang lain mengalami kesulitan namun berbenturan dengan kepentingan pribadi Anda. Kenapa aku lebih opsi yang E ketimbang B dengan D? Kalau yang B di sini berarti Anda membantu rekan Anda dan menunda acara bersama keluarga. Berarti salah satu problem yang ada di soal itu tidak bisa terlaksana. Begitu juga yang D di sini, meminta maaf karena tidak bisa membantu, tetapi Anda berarti mengikuti acara keluarga di rumah. Berarti hanya salah satu aja yang terlaksana ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi yang E di sini kedua-duanya. Karena Anda bisa mengikuti acara keluarga di rumah, tetapi teman Anda yang perlu bantuan juga masih bisa terbantu oleh rekan Anda yang lain. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang sekretaris dalam perusahaan. Hari ini Anda dan atasan akan bertemu dengan klien untuk penentuan kerjasama dan proyek yang sudah direncanakan. Anda yang akan menyampaikan presentasi dalam pertemuan tersebut. Sikap Anda adalah, oke kita lihat opsi jawabannya. Yang A, membuat presentasi yang sangat detail. Yang B, membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci. Yang C, membuat presentasi dengan meminimalkan tulisan dan menyertainya dengan gambar. Yang D, membuat presentasi yang berisikan inti dari setiap poin yang akan disampaikan. Yang E, menggunakan bahasa yang santai saat presentasi. Dilihat dari opsi jawabannya, ini bisa semua baik semua ya teman-teman. Namun, jawaban yang terbaik dari yang baik di sini yang D ya teman-teman, membuat presentasi yang berisikan inti dari setiap poin yang akan disampaikan. Karena memang seperti itu ya teman-teman, kalau saat presentasi itu kita hanya cantumin poin-poinnya aja. Nanti penjelasannya itulah yang kita sampaikan secara lisan gitu ya teman-teman. Soal ini yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi ya teman-teman, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya ditunjuk oleh atasan untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Panitia penyelenggara mengatur kelompok kerja di antara para peserta dan saya dikelompokkan dengan orang yang tidak saya kenal dan berbeda budaya dengan saya. Sikap saya adalah, oke kita lihat opsi jawabannya ya teman-teman. Yang A, mengusulkan pada panitia kerja agar saya dikelompokkan dengan orang yang saya kenal saja. Oke,
Oke, ini kurang tepat ya teman-teman, berarti kita memilah-milah gitu ya teman-teman. Yang B, mengusulkan pada panitia agar saya dikelompokkan dengan orang yang sama budayanya saja dengan saya. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Yang C, menerima ketentuan yang telah dibuat meskipun saya merasa berat hati. Ini masih bisa lah ya teman-teman. Yang D, memprotes ketentuan yang dibuat oleh panitia dengan terus terang. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, sangat tidak tepat. Yang E, menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Oke, yap. Jawabannya yang terbaik dan yang paling baik tepat sekali yang E ya teman-teman di sini, menerima ketentuan yang dibuat panitia dan mulai berkenalan dengan rekan sekelompok. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang tenaga kesehatan honorer di sebuah puskesmas. Anda sudah tinggal di lingkungan ini sejak Anda kecil bersama keluarga Anda. Kemudian pemerintah membuka lowongan CPNS perawat lapas di luar kota yang terpencil. Yang Anda lakukan adalah, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, tetap bertahan menjadi tenaga honorer sampai pada lowongan CPNS di daerah Anda tinggal sampai batas usia 35 tahun. Oke, yang B, tetap bertahan menjadi tenaga honorer karena sudah nyaman bekerja bersama rekan dan berada di dekat keluarga. Oke, yang C, mempertimbangkan untuk mendaftar menjadi perawat di lapas meskipun takut akan bertemu dengan narapidana yang mungkin berperangai kasar. Yang D, mendiskusikan hal ini dengan keluarga dan meminta izin keluarga sebelum mendaftar CPNS perawat di lapas. Ataukah yang E, mendaftarkan diri mengikuti seleksi CPNS perawat di lapas karena ingin dihargai dan mendapatkan tunjangan yang lebih besar. Jawaban terbaik dari yang paling baik di sini opsi yang D ya teman-teman. Kalau menurut aku, kenapa? Karena pada pendapat yang D di sini, ini merupakan tindakan yang sesuai dengan aspek profesionalisme, di mana di sini kita mampu melihat peluang dan bekerja sesuai fungsi, tugas dan tuntutan jabatan. Kan kita ada peluang CPNS nih, sebaiknya kita ambil gitu ya teman-teman peluangnya dan bekerja sesuai fungsi, tugas dan tuntutan jabatan, karena di sini juga diperlukan perawat, sedangkan kita juga adalah seorang perawat gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk opsi A, B dan C di sini memilih tetap bertahan atau ragu-ragu untuk mendaftar sebagai CPNS. Ini menunjukkan sikap yang tidak memanfaatkan peluang yang ada ya teman-teman, berarti kurang profesionalisme. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda berada di jalan dan menemukan selembar amplop berperangko di dekat sebuah kotak pos, maka oke kita lihat opsi jawabannya. Yang A, membiarkannya saja karena itu bukan tanggung jawab saya. B, mendatangi alamat yang tercantum di amplop surat. Yang C, menyerahkan amplop surat itu ke kantor pos terdekat. D, langsung memasukkan amplop surat tersebut ke dalam kotak pos. E, mengambil surat itu dan menyimpannya. Oke, jawaban yang paling tepat, yang terbaik adalah yang D ya teman-teman. Sudah terlihat jelas di sini menjawab semua yang ada di soal. Di sini langsung memasukkan amplop surat tersebut ke dalam kotak pos karena dari soal di sini kita berada di dekat sebuah kotak pos. Semoga aja soalnya yang seperti ini ya teman-teman yang teman-teman dapatkan, jadi lebih mudah teman-teman untuk memilih opsi jawaban dengan poin 5-nya ya teman-teman. Oke, kita lihat kalau yang opsi yang A di sini membiarkan saja karena bukan tanggung jawab saya, itu kurang tepat ya teman-teman. Kita berarti tidak peduli gitu ya teman-teman dengan lingkungan sekitar gitu ya. Yang B, mendatangi alamat yang tercantum di amplop surat, itu juga kurang tepat karena itu bukan tugas kita ya teman-teman. Kita tidak memiliki wewenang untuk mengantarkan surat tersebut. Untuk opsi yang C, menyerahkan amplop surat itu ke kantor pos terdekat. Oke, ini juga bisa sebenarnya ya teman-teman, tetapi tetap lebih tepatnya yang D, langsung memasukkan ke dalam kotak pos karena posisi kita juga berada di dekat kotak pos. Sedangkan untuk opsi yang E di sini mengambil surat itu dan menyimpannya. Ini akan menimbulkan problem, ini sangat-sangat tidak tepat ya teman-teman. Sedangkan surat itu kan tujuannya bukan untuk kita. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tokoh masyarakat ditangkap polisi dan disangkakan dengan berbagai pasal dalam KUHP. Ia menolak dan meminta massa pendukungnya untuk melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasinya. Menurut Anda sikap seperti ini itu
bagaimana gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, hak dari setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi untuk mengemukakan aspirasi di depan umum. B, pemerintah harus mengambil tindakan tegas demi mengamankan ketertiban bersama. C, mendukung tindakan tersebut asal konstitusional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. D, kasus hukum seharusnya dihadapi di pengadilan, bukan di jalanan. Yang E, pemerintah seharusnya memberikan ruang untuk tokoh tersebut membela dirinya di pengadilan. Opsi terbaik dari yang baik di sini yang D ya teman-teman. Karena di sini opsi yang D paling tepat karena mewakili sikap yang seharusnya dimiliki individu tersebut, yaitu kasus hukum ini seharusnya dihadapi di pengadilan, bukan di jalanan ya teman-teman. Karena menyelesaikan masalah itu jauh lebih efektif di pengadilan karena ini merupakan kasus hukum ketimbang melakukan demonstrasi gitu ya teman-teman. Bisa ya? Oke. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di season berikutnya. Buat teman-teman jangan lupa perbanyak latihan, perbanyak tryout ya teman-teman yang berbasis CAT, baik itu untuk SKD, SKB maupun P3K. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe and aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar teman-teman tahu saat aku upload video terbaru. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.